management. Yang pertama adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan arus kas untuk transaksi pembelian. Yang kedua adalah kontingensi kerugian yang berkaitan dengan komitmen pembelian. Yang ketiga adalah terus tersedianya perlengkapan yang penting dan stabilitas pemasok yang penting. Kemudian risiko manajemen yang keempat adalah pengaruh kenaikan biaya terhadap perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah atensi perusahaan terhadap risiko terjadinya pembayaran berganda dan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Jadi ada 5 risiko dalam menjalankan perusahaan. Saya highlight satu yang paling penting adalah poin D dan poin E. Poin D adalah kenaikan biaya terhadap perusahaan. Misalnya, raw material yang tadinya per kilo 10.000 naik menjadi 12.000. Maka ini akan berpengaruh terhadap manajemen. Biaya HPP-nya akan meningkat, tentu akan mempengaruhi harga jual di pasar. Harga jual dinaikkan tentu akan mempengaruhi konsumen, apalagi produk-produk yang rentan terhadap harga. Misalnya mie instan gitu, mie instan merek A, merek B, merek C, saling berlomba-lomba terhadap persaingan harga. Begitu harganya itu turun sedikit, akan menyebabkan elastisitas persaingan menjadi lebih ketat. Ya, jadi pengaruh itu akan berpengaruh terhadap bisnis. Kemudian adalah risiko pembayaran berganda. Ini pernah saya alami di salah satu perusahaan. Jadi orang tersebut dia melakukan pembayaran dengan kwitansi X dari vendor Y misalnya. Dilakukanlah pembayaran. Nah setelah pembayaran terjadi ternyata dia buat kwitansi palsu yang diklaimkan dengan material yang sama dan diklaimkan mungkin bukan dalam waktu yang dekat, misalnya bulan depan, dia klaim punya satu kwitansi dan terjadi transaksi yang sama sehingga terjadi pembayaran berganda. Kalau auditornya tidak teliti, maka ini bisa menjadi lolos terhadap proses kecurangan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Kemudian berikutnya informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Informasi yang harus dipahami auditor yang meliputi satu, bagaimana pembelian, pembayaran, dan retur diawali. Artinya proses-proses untuk pembelian itu apa saja. Biasanya dimulai dari PR, purchase request dari user, permintaan pembelian, kemudian masuk ke gudang, ya dia akan membuat atau ke purchasing, dia akan membuat PO, purchase order. Nanti dari purchase order dilakukanlah pembelian ke vendor setelah dilakukan perbandingan vendor. Itu adalah proses pembelian barang. Proses pembayaran juga seperti itu, harus ada kwitansinya, harus ada faktur pajaknya, harus ada dokumen-dokumen lain yang mendukung terhadap proses pembayaran. Jadi ini untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan, termasuk adanya pembayaran berganda. Apalagi kalau sistemnya sudah pakai sistem komputer, apabila ada pembayaran yang berganda akan segera terdeteksi karena nilai invoice atau fakturnya mungkin sama. Kemudian bagian nomor 2 adalah bagaimana transaksi pembelian diperhitungkan ketika barang dan jasa diterima atau barang dikembalikan. Yang kedua, yang poin 3 adalah catatan akuntansi, dokumen, akun, dan file komputer apa saja yang digunakan dalam akuntansi untuk berbagai tahapan dalam setiap siklus pembelian. Jadi selalu ada attach dokumen terkait dengan proses pembelian. Misalnya tadi, user meminta barang untuk dilakukan pembelian. Attach dokumennya apa? Attach dokumennya adalah PR atau Purchase Requisition. Nah, attach dokumen dari PR itu apa? Adalah jenis-jenis item, spesifikasi, dan seterusnya yang diminta oleh user. Itu adalah attach atau lampiran dokumen yang disertakan dalam dokumen pembelian. Berikutnya adalah catatan proses yang mengawali terjadinya pembayaran atas barang dan jasa. Tentunya sebelum melakukan pembayaran atas barang dan jasa, maka harus dilakukan proses-proses tertentu yang terkait dengan pembayaran. Oke, berikutnya kita masuk pemantauan aktivitas yang mengharuskan auditor mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, umpan balik yang terus-menerus dari pemasok perusahaan menyangkut setiap masalah pembayaran. Yang kedua, komunikasi dari auditor eksternal tentang kondisi yang dapat dilaporkan.
yang ditemukan selama audit sebelumnya. Yang ketiga adalah penilaian periodik oleh auditor internal tentang kebijakan serta prosedur pengendalian yang berhubungan dengan siklus pengeluaran. Jadi 4 aspek yang terkait dengan pemantauan. Kemudian berikutnya kita akan menilai awal atas risiko pengendalian. Apa saja? Risiko auditor dapat melaksanakan beberapa pengujian, uji materi ya, pengendalian secara berbarengan dengan prosedur untuk mendapatkan pemahaman yang diperlukan. Jadi sebelum dilakukan pengujian terhadap proses audit, maka seluruh prosedur-prosedur yang terkait dengan proses bisnis atau proses pembelian barang terkait pengeluaran tadi atau pembayaran harus dikumpulkan. SOP-nya seperti apa? Dalam melakukan pembayaran, ada nggak batas kewenangannya? Dalam melakukan pembayaran, dokumen apa saja yang harus dilampirkan? Dalam melakukan pembayaran, apakah sudah dilakukan penelitian terhadap aspek-aspek yang lain, misalnya serial number dari dokumen tersebut, dan seterusnya. Berikutnya kita membahas mengenai aktivitas pengendalian dan transaksi pengendalian. Jadi aktivitas pengendalian pada transaksi pembelian itu mencakup apa saja? Yang pertama adalah dokumen dan catatan yang umum. Yang pertama adalah permintaan pembelian atau PR tadi, kemudian pesanan pembelian atau PO, purchase order, laporan penerimaan atau good receipt ya, kemudian adalah faktur penjualan, voucher yang terkait pengeluaran uang, laporan pengecualian, kemudian ada ikhtisar voucher, ada register voucher, file induk pemasok yang telah disetujui. Jadi pemasok-pemasok itu atau supplier-supplier itu sudah disetujui sebelumnya oleh bagian purchasing yang disetujui oleh atasan-atasan. File pesanan pembelian terbuka, file penerimaan, file transaksi pembelian, file induk hutang usaha, file suspensi atau penolakan. Jadi ada beberapa PO yang dalam pembuatannya itu ditolak, tidak diteruskan. Itu harus menjadi file karena akan menjadi historical data terkait dengan proses pembelian atau proses pembayaran. Oke, berikutnya kita masuk fungsi-fungsi.